Tak kenal maka tak sayang. Jumpa lagi bersama saya Ben Surya masih di segmen Mabes. Mari belajar saham. Dan kali ini kita akan bahas lebih banyak lagi bagaimana apa sih yang akan kita perhatikan sebelum kita membeli saham. Tentunya kita nggak mau dong kalau kita mau beli bisnis abal-abal atau mau membeli kucing dalam karung. Tentunya kalau kita membeli perusahaan nggak boleh dong kita sembarang beli atau cap cip cup. Pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli sebuah saham. Ada banyak sekali metode dan juga analisa untuk memilih saham sebelum Anda beli dan juga jual. Yang pertama ada yang namanya top down analysis, atau Anda menganalisa dari faktor yang paling general atau umum mengerucut sampai ke sektor yang paling spesifik. Itu mulai dari analisa makro seperti isu-isu global, berita-berita baik dari luar maupun juga dalam negeri. Kemudian Anda akan memilih sektor-sektor sahamnya dan baru Anda akan masuk ke emiten atau perusahaan itu sendiri. Untuk itu, Anda harus kenal dulu berbagai macam indeks yang ada di pasar saham Indonesia. Meski banyak sekali indeks, saya hanya akan membahas 3 indeks utama yang sering kita gunakan sebagai acuan untuk beli maupun juga jual saham. Yang pertama adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, di mana total dari semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, ya kurang lebih 800 saham itu tergambar dan tercermin kenaikan maupun penurunan harganya lewat yang namanya IHSG. Yang kedua adalah LQ45 atau Liquid 45, yaitu adalah deretan 45 saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang terbesar dan juga memiliki transaksi yang terbesar di Bursa Efek Indonesia, yang dimana saham-saham 45 ini akan direview setiap 6 bulan sekali, yang biasa kita kenal dengan saham-saham blue chip. Yang ketiga itu adalah indeks saham syariah. Di sini kita mengenal ada 2 macam indeks, yaitu adalah JII atau Jakarta Islamic Index dan juga ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia, yang dimana dalamnya adalah berisikan saham-saham yang memenuhi fatwa-fatwa syariah yang telah ditetapkan oleh MUI. Berikutnya, untuk saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga terbagi menjadi 3 papan pencatatan, yaitu adalah papan utama, papan pengembangan, dan juga papan akselerasi. Yang dimana saham yang tercatat di papan utama minimal beroperasi di atas 3 tahun dan harus mencetak laba pada minimal 1 tahun terakhir dengan aset berwujud bersih harus di atas 100 miliar rupiah dan juga jumlah pemegang sahamnya di atas 1000 pihak. Dan untuk saham-saham yang tercatat pada papan pengembangan, minimal perusahaan tersebut sudah beroperasi di atas 1 tahun namun tidak harus mencetak laba pada 1 tahun terakhir. Dengan aset berwujud bersih harus di atas 5 miliar dan juga pemegang sahamnya di atas 500 pihak. Sedangkan saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil akan masuk ke dalam papan akselerasi, yang dimana perusahaan tersebut minimal telah beroperasi di atas 1 tahun namun tidak harus mencetak laba, tapi dalam 6 tahun terakhir harus mencatatkan keuntungan dan juga asetnya boleh di bawah 50 miliar dan juga jumlah pemegang sahamnya harus di atas 300 pihak. Dan selanjutnya ada 11 sektor yang terbagi di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah IDX Energy, yaitu saham-saham di sektor energi. Yang kedua adalah IDX Basic, yaitu saham-saham di sektor barang baku. Yang ketiga adalah IDX Industri, yang dimana saham-saham di sektor perindustrian. Yang keempat adalah IDX Non-Cyclic atau saham-saham di sektor barang konsumen primer. Yang kelima adalah IDX Cyclic atau saham-saham di sektor barang konsumen non-primer. Yang keenam adalah IDX Health atau saham-saham di sektor kesehatan. Yang ketujuh adalah IDX Finance atau saham-saham di sektor keuangan. Yang kedelapan adalah IDX Property, yaitu saham-saham di sektor properti dan real estate. Yang kesembilan adalah IDX Techno atau saham-saham di sektor teknologi. Yang ke-10 adalah IDX Infra, yaitu saham-saham di sektor infrastruktur. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah IDX Trans atau saham-saham di sektor transportasi dan logistik. Setelah kita mengenal berbagai macam isu makro, kemudian kita mengenali juga indeks-indeks saham serta papan pencatatan,
kita akan memilih sektor-sektor perusahaan yang tentunya berdampak positif. Untuk berikutnya, kita akan melakukan yang namanya analisa fundamental secara perusahaan, yang dimana kita bisa aja melihat laporan keuangan perusahaan, baik secara kuartal alias 3 bulan, ataupun juga secara tahunan. Kemudian kita juga bisa melihat laba rugi dari suatu perusahaan, valuasi, hutang, maupun juga kinerja saham tersebut di masa yang mendatang. Yang ketiga, kita bisa juga melakukan analisa teknikal atau kita bisa melihat pergerakan harga yang tercermin dalam chart atau grafik untuk melihat tren suatu harga dan juga volume transaksi saham tersebut. Dan yang terakhir, yang paling familiar adalah analisa bandarmologi, yang dimana kita bisa melihat kemana smart money itu bergerak, baik dia money in ataupun juga money out, alias melakukan akumulasi, partisipasi, maupun juga distribusi. Dan tentunya sebelum kita melakukan beli dan juga jual saham, kita harus melakukan analisa yang menurut kita cocok, baik itu dari segi fundamental, teknikal, maupun juga bandarmologi. Untuk mengetahui lebih dalam, tentunya saya akan bongkar lagi berbagai macam metode analisa tersebut di next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini di Ben Surya untuk dukung saya terus untuk membagikan edukasi. Dan juga jangan lupa like, comment, and share sebanyak mungkin ke teman-teman Anda agar kita semuanya bisa jago saham.